Pemirsa, Josh Rico Maulana, mahasiswa inkubator asal program studi Creativepreneurship B25, menjadi salah satu peserta Juragan Zaman Now Metro TV. Ya, pemirsa, Josh mendirikan Earthy Genova Denim Store yang memproduksi celana denim berkualitas ekspor. Berangkat dari kecintaannya terhadap denim, Josh pun mampu melihat peluang bisnis yang besar sekaligus kesempatan untuk berkarya. Bahkan Josh memiliki target untuk bisa menembus pasar Jepang. Pemirsa, Indonesia sedang mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Salah satu syaratnya adalah jumlah pengusaha minimal 12% dari total jumlah penduduk. Namun saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 3%. Dan untuk itulah Metro TV menghadirkan program Juragan Zaman Now untuk menginspirasi lahirnya wirausahawan baru di Indonesia. Dan sebagai penutup season 4, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan peserta Juragan Zaman Now, pemilik bisnis fashion jeans, Josh Rico Maulana. Mas Rico, sebagai inspirasi bagi masyarakat di luar sana, apalagi sekarang Mas Rico kan berada di sektornya ini ya, fashion ya. Boleh dong diceritakan apa sih yang menginspirasi dan ini bisa menjadi inspirasi juga bagi masyarakat untuk melakukan wirausaha? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riko. Di sini saya sebagai owner Teganova. Awalnya itu berbisnis itu bukan suatu pilihan yang ingin saya tempuh sih awalnya. Karena memang Artiganova itu didirikan waktu saya masih SMA dan tepatnya pada saat itu 2018. Saya pun SMA-nya pun bukan yang mengarah ke bisnis juga karena lebih ke kedinasan. Nah, cuman pada akhirnya awalnya itu saya melihat tren yang sedang terjadi pada saat itu dan juga terdapat faktor internal dari keluarga sih sebetulnya karena kebetulan ayah saya juga udah menjalankan konveksi kurang lebih selama 20 tahun hingga akhirnya saya merasa ini adalah peluang yang bisa saya jalanin sih dan pastinya bisa menguntungkan untuk diri saya sendiri ataupun untuk pihak-pihak luar, pihak-pihak lainnya. Karena dengan Artiganova sendiri kita juga bisa untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga kita bisa ngasih produk yang baik ke konsumen sehingga Artiganova bisa terus berkembang hingga saat ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, kita juga pengen tahu nih lebih detailnya soal pilihan Mas Riko ya akhirnya memilih spesifik fashion denim. Nah, jenis denim yang Mas Riko biasa buat begitu ya, ini kan denim selvage wash. Itu apa Mas Riko penjelasannya, apa yang spesial dari pilihan usaha yang Mas Riko jalani sekarang? Sebetulnya pilihan denim selvage ini beda dari denim yang biasanya. Nah, denim selvage ini tuh jenis kain denim yang memang dibuat menggunakan alat tenun tradisional yang biasa disebut shuttle-loom. Nah, kain ini tuh memiliki ciri khas berupa tepi yang rapat sama padat, biasanya ditandain sama garis berwarna di sepanjang tepinya. Tepi ini tuh biasa kita sebut selvedge atau kependekan dari self dan edge yang biasanya awalnya itu digunakan untuk mencegah kain tuh terurai dan memberikan tampilan yang lebih rapi. Selvedge ini tuh dianggap lebih berkualitas dibandingkan denim biasa karena memang dari awal prosesnya itu pembuatan itu lebih rumit biasanya sehingga dikaitkan dengan pembuatan jeans premium. Jeans yang terbuat dari selvedge denim itu biasanya itu harganya cukup tinggi sih dibandingkan kain-kain denim lainnya karena dari segi pembuatan kain yang rumit dan juga dari segi produksi konveksi yang cukup sulit juga karena denim selvedge ini kan ada yang ketebalan osnya dari kecil hingga besar sehingga harus memiliki keahlian khusus apabila ingin membuatnya. Selain itu, selvedge denim juga populer di kalangan pecinta denim itu biasanya mereka menginginkan pemudaran atau fade. Fade atau pudar alami yang memberikan efek terhadap jeansnya tersebut. Seperti itu sih. Iya, Mas, kalau kita melihat nih dari penjelasannya, Mas Riko kan pengennya ini masuk ke pasar Jepang. Kalau kita lihat tayangan Juragan Zaman Now, Mas Riko juga mendapatkan akses nih ke pasar Jepang dari Pak Reno.
Gimana kabarnya sekarang Mas? Dan memang peluangnya sebesar apa sih di sana? Sebetulnya kalau akses Jepang yang kemarin saya pengen tuh adalah kita pengen ngeraih pabrik yang ada di sana. Karena memang Jepang sendiri itu biasanya lebih unggul dan memang terbukti dari segi pembuatan denimnya itu jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara lain. Sehingga saya pengen di market Indonesia sendiri itu kita bisa mencoba untuk menggunakan kain yang dari Jepang sendiri. Sehingga nanti akan saya buat di Indonesia sendiri tentunya, cuman memang kain dari Jepang. Nah, kabarnya sekarang mungkin hari Senin nanti saya akan ke kantornya Pareno untuk ngambil sampel bahan dan udah mulai proses negosiasi dari segi harga dan juga jumlah kuantiti yang nanti akan diimpor dari Jepang ke Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi aksesnya sudah mulai terbuka begitu ya. Kemudian tadi sudah bisa melihat peluang dari jenis bahan yang begitu spesifik, pasarnya sudah ada. Nah, Mas Riko mungkin kalau kita kilas balik, apa sih Mas yang menjadi tantangan ketika baru merintis usaha terutama di bidang fashion? Apa tantangannya di bidang fashion ini Mas Riko? Sebetulnya tantangan yang terjadi mungkin awalnya itu karena pada saat itu saya belum ada pengalaman di dalam berbisnis itu biasanya kita kurang mendapatkan informasi dan kita kurang mentor mungkin ya, mentor atau arahan bagaimana sih sebetulnya cara mengembangkan bisnis yang baik dan juga kita juga belum tahu nih bagaimana kita bisa menarik hati konsumen dan juga kita eh, belum terlalu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bisnis kita dan juga mungkin pada saat itu karena relasi yang saya dapatkan itu belum terlalu banyak dan juga belum banyak pabrik yang bersedia untuk memberikan kain ataupun kita bisa memproduksi dalam jumlah kuantiti sedikit. Akhirnya itu yang menjadi tantangan sih buat saya sendiri karena gak banyak. Memang wajar sih pabrik pun juga mempunyai standarisasi apabila brand tuh pengen masuk sehingga itu menjadi tantangan yang saya rasa cukup sulit diselesaikan pada saat itu. Cuman namanya kita berkembang dan juga kita terus tahu bagaimana untuk menjalankan bisnis, akhirnya masalah-masalah tersebut tuh mulai terselesaikan dengan baik sehingga kita bisa menjalankan bisnis menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih sehat dan juga kita bisa memiliki perencanaan yang jauh lebih ke depan dan baik untuk bisnisnya sendiri. Seperti itu sih. Oke, baik. Semoga cerita kita pada siang hari ini bisa menginspirasi masyarakat di luar sana untuk ikut berwirausaha, tentunya juga dalam sektor fashion ya. Terima kasih Mas Josh Riko Maulana selaku pemilik dari Earthy Genova sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Terima kasih Mas Riko. Ya mudah-mudahan pemirsa juga bisa mendapatkan ide-ide baru ya untuk bisa mulai membuka bisnis, bahkan juga bisa membuka lapangan kerja nih ya kalau sudah lebih maju lagi.